Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Kedinginan. Jogja hujan. Yoi. Efek hujan apa, Bo? Emosi. Macet. Macet. Jogja itu macet karena dua. Liburan dan hujan udah. Kok dua-duanya antara berkah atau puyeng? Puyeng, benar. Sakit leher gue nih gara-gara nggak jalan-jalan gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih macet ya kan. Sekali-kali lah. Sekali-sekali gitu. ngerasain ya, Bo. Ngerasain ya kan. Soalnya kalau pada liburan kan kita nggak ada yang keluar ya Nggak ada yang keluar, sengaja betul. menghindari. Kalau ini terpaksa ngantar anak sekolah. Apakah Anda mengalami? Hubungi kami. Aduh. Baiklah, selamat kembali lagi di Simak. Sinau Mama. Iya, bersama saya Nita. Saya Rika. Hari ini kita lihat banyak mobil ya di jalan. Iya. Untung nggak ada Rubicon. Aduh, kok langsung nyenggolnya Rubicon. Kesel sama itu tuh. Oke, kebetulan pagi ini kita mau ngomongin yang naik Rubicon. Tanda petik. Kalau kalian punya sih alhamdulillah ya, kita juga senang. Apalagi diajak naik ya kan. Gue belum pernah ngerasain. Nggak, lagi-lagi kita bukan mau ngomongin orangnya, tapi kita mau ngomongin perilakunya. Betul. Kita biasa menganalisa. Tapi mungkin diwujudkan dari bentuk-bentuk materialistisnya gitu. Betul. Rubicon itu kan cuman bentuk Simbol, ya. Dari perilaku si anak ini. Betul. Kebetulan aja dia naik Rubicon. Coba kalau dia naiknya Bumblebee ya kan? Honda Beat. Kita nyebut merek, siapa tahu ya. Siapa tahu masuk. Oke deh. Menurut lo kenapa dia bisa berperilaku seperti yang diberitakan? Iya, aku ngeliat videonya sih. Menurut aku Video apa? Video dia menyiksa. Aduh, itu Luar biasa, di luar nalar. Betul. Bukan masalah dia mempunyai, bukan dia orang berpunya, bukan masalah dia orang berpunya gitu. Kalau kita bicara kendali emosi, itu kan semua adalah karakter. Betul. Dibentuk oleh pola asuh. Betul. Gitu loh. Mau lu orang kaya, orang miskin, orang sedang, orang punya nggak punya ya kan. Hampir miskin, hampir kaya. Nah, ya kan? Atau ada istilah apa itu? Rentan miskin. Oh iya ya. Ada keluarga rentan miskin. Kok didoakan kesannya? Rentan kaya dong. Ya gue juga maunya rentan kaya lah. Serius. Oke, serius. Nah, jadi intinya kan sebenarnya itu lebih kepada karakter yang dibentuk dari pola asuh. Yes. Gue merasanya di situ salahnya gitu. Perkara dia punya Rubicon atau apa, udahlah gitu ya. Tapi maksud gue, walaupun dia sudah berumur 20, Itu. ini cuman wujud dari 0 sampai 20. Yoi. Oke. Proses yang kalau kita Prosesnya. pikir sebenarnya alah baru 20 tahun. Tapi lihat dampak dari 20 tahun ini loh. Dia berani loh kayak gitu. Dengan mengatakan mampus aja lah, gue nggak peduli apa gimana, kan dia sempat ngomong kayak Dan gitu. dia juga dengan beraninya bilang laporin aja. Laporin aja gitu. Ya memang udah dilaporin akhirnya sesuai kemauannya dia. Betul. juga. Dan aku yang aku tidak habis pikir itu adalah, maaf, si wanitanya itu ngapain ya? Oke. Jadi gini, Bo. Ini sebagai bahan diskusi aja. Kita narik lagi ya ke belakang ya. Di luar dari apa yang diberitakan. Si D, dua-duanya D ya, Bu ya? Kayaknya sih. D sama M. Oh, dia sama M, benar-benar. Ya, D sama M ya. Kan katanya kasusnya si A laporan sama M. Betul. Kalau dia merasa istilahnya dapat perlakuan tidak baik dari D. Oke. Terus si M bereaksi seperti yang sudah diberitakan. Oke. Nah, ini bahan diskusi aja ya, gue tidak memihak sama siapapun sebenarnya. Nah, menurut lo, apakah perlu digali juga apa yang dilakukan D kepada A sehingga ketika A melapor melapor ke M, M bereaksinya seperti itu gitu loh. Iya. Walaupun belum terkuak ya? Belum. Oke. Iya nggak sih? Maksud gue tuh misalnya motifnya apa nih sampai dia berhasil dikomporin kayak gitu? Misalnya kita berteman nih, terus gue bilang sama lo, gue di anu sampai lo bisa bereaksi di luar nalar, itu kan harusnya cerita gue itu
pasti punya alasan kuat, parah banget gitu betul. loh. Tapi separah-parahnya memang nggak bisa lah dia main hakim sendiri. Betul. Tapi maksud gue supaya ceritanya tuh lengkap gitu loh. Tapi kan sampai detik ini lengkap nggak sih? Iya. Nggak, kayaknya kurang lengkap deh. Lengkap, apa yang dilaporkan atau mungkin belum dikeluarkan. Tapi kan hukuman sudah berjalan kan? Buat si M. Nah, makanya sebenarnya sudah ada berarti. Sebenarnya sudah ada, cuma tidak terekspos medium. Jadi intinya apapun perlakuan yang tidak baik yang didapat si A, si M ini memang tidak seharusnya melakukan itu. Iya. Apalagi untuk orang yang usianya 20 tahun. Iya. Kalau dia masih anak SMP atau seumuran dengan si cewek, ya kan, ceweknya sekitar 15 ya. Iya. Nah, aku masih maklum. Karena darahnya kan masih, dan dia belum tahu tuh. Iya. Bukan belum tahu, belum takut resiko anak-anak SMP, awal-awal SMA ya kan. Kalau udah menjelang sudah lewat SMA, apalagi sudah 20 plus, itu kan harusnya mikirnya jauh dong. Lebih jauh lah ya daripada saat dia umur 15. Karena dia tidak berpikir jauh mengingat dia punya semua. Nah, berarti kenapa dia tidak bisa berpikir jauh? Nah, berpikir jauh itu kan butuh kedewasaan. Berarti anak ini belum dewasa. Belum dewasa. Karena belum bisa berpikir jauh. Belum bisa berpikir resiko gue seperti apa. Menarik. Ntar ya, gue nambahin sedikit ya. Karena tadi pagi ini karena macet, gue mendengarkan ini tentang beberapa intelijen manusia yang tidak bisa dipalsukan. Salah satunya adalah itu, membaca pola dan akhirnya tahu resiko. Itu juga sebenarnya bagian dari intelijen setiap orang. Betul. Nah, berarti anak ini tidak memiliki intelijen itu, atau tidak digali, tidak diasah. Plus ada faktor-faktor lain nih yang mau kita gali ya pagi ini. Berarti kan dia nggak terasah ya, Bu, secara individu untuk melihat pola dan melihat resikonya gitu. Betul. Bisa jadi. Iya kan? Iya. Ada tuh pola-pola asuh yang mengarah kepada hal-hal seperti itu. Jadi dia nah ini lagi nih, berarti dia belum pernah kali menyelesaikan masalahnya sendiri. Salah satunya. Nah, tidak pernah menyelesaikan masalah sendiri, tidak pernah dilatih untuk mengenali emosi, sehingga tidak cukup berempati. Gitu. Karena kalau kita bicara empati, itu kan artinya kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Udahlah, lu gebuk anak orang sekali sakit, lu udah bisa ngerasain ini anak udah jatuh, udah nggak gerak, kenapa masih? Oke lah dia emosi gitu kan, berarti kan di situ ada masalah apa? Dia tidak terlatih untuk manajemen emosi atau manajemen anger management, manajemen kemarahan, mengendalikan emosi, berpikir kayak lu bilang tadi, berpikir jauh. Nih resikonya bukan hanya soal anak orang mati loh, masa depan lu pelaku ya kan? Atau dia juga ada salah satu berpikir kan bisa diselesaikan oleh orang tua aku. Nah iya, karena dia terbiasa mungkin mendapat bantuan, tidak cukup diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah sendiri, sehingga akhirnya segala sesuatu tuh orang tuanya bilang, udah kok ada apa-apa lapor. Ada butuh apa-apa bilang lapor pak. Dan kemudian anak ini juga terbiasa untuk tidak menerima konsekuensi itu maksudku. Kesalahan apa mungkin dimarahin, tapi dimaafkan. Kemudian dibiarkan melakukan yang ya sudahlah, udah terlanjur misalnya. Atau katakanlah kemudian si orang tuanya bilang gini, ya dimarahkan, biasanya gitu ya kan, melakukan kesalahan dimarahin, melakukan kesalahan kedua dimarahin, akhirnya karena melakukan hal yang sama, udahlah capek. Nah, iya. Orang tua menyerah, tidak berusaha untuk mencari kenapa nih anak kok melakukan kesalahan yang sama, akarnya nggak dicari. Iya. Dan orang tua merasa udah diselesaikan, sudah selesai. Misalnya anaknya nggak bisa, orang tuanya yang akhirnya turun tangan dan merasa orang tua udah biar cepet, gitu. Iya. Gitu. Dan yang kelihatan mata kita ya, yang dari berita-berita itu salah satunya adalah pemberian salah satu mobil mewah. Di Amerika biasa aja sih. Biasa. Tapi di kita mewah karena harganya berkali lipat ya. Betul. Nah, terus itu pajaknya belum dibayar. Apa sih? Platnya juga beda. Nah, itu maksud gue, itu kan juga wujud dari pola asuh yang ternyata
tidak tepat buat dia. Betul kan? Betul. Jadi kayak dia dikasih sesuatu yang besar tapi dia belum bisa menerima kebesaran itu. Betul. Nggak mampu. Betul. Ngolahnya. Nah, kita nggak usah bicara dia mendapatkan sesuatu yang besar. Mungkin dari melakukan hal yang kecil tanggung jawabnya nggak ada. Sebenarnya itu kan tanggung jawab terhadap apa yang diberikan. Gitu. Okay. Katakanlah dari hal-hal kecil nih, kayak gue pernah cerita tentang salah satu kerabat aku yang aku bilang dia tidak menyelesaikan kuliah, kemudian orang tuanya turun tangan. Menurut aku itu nggak tepat, ya kan? Tapi dia bilangin ya udahlah, kasihan daripada nggak lulus. Loh, bukan soal nggak lulus, mental anak ini lah yang harusnya digodok gitu. Sama nih dengan si anak ini nih, dikasih mobil mungkin, hadiah ulang tahun apapun alasannya lah ya. Atau dikasih pakai. Nah, dikasih pakai boleh gitu. Tapi bertanggung jawab nggak dia? Kamu membawa ini itu ada resiko loh. Resikonya apa? Ini bukan mobil biasa. Resikonya besar kepala, Bo. Yang nggak kelihatan. Nah, iya. Mental lo jadi lo di jalan itu serasa pemilik jalan. Sama dulu kalau kita bicara grup moge ya, suka menguasai jalan raya, itu kan banyak yang pro dan kontra. Cuma gara-gara dia bayar pajak lebih besar, motornya seharga mobil, pengen masuk tol. Nah, maksudku hal kayak gitu sebenarnya udah basi sih ya. Kita tuh udah nggak hidup di zaman hedonis yang orang menunjukkan kekayaannya dia dan bangga dengan itu gitu. Lu memang diliatin, ya kan? Tapi bukan soal mobilnya, tapi your attitude. Pada akhirnya sih. Pada akhirnya ya kan. Lu di jalan mobil bagus tapi lu ugal-ugalan, orang nggak suka. Lu mobil bagus atau motor moge tapi lu cukup sopan, bisa membantu, misalnya orang mau nyebrang lah siapa, berhenti sebentar ngalangin jalan, ngasih jalan ambulans, itu malah lebih respectful menurut aku. Itu dia yang kadang orang nggak sadar karena nggak kelihatan. Nah, ketika lo lo tidak bisa mengolah sesuatu yang besar dalam diri lo, yang justru itu akan menjatuhkan lo sendiri. Betul. Gitu. Bahkan seperti mungkin orang-orang yang masuk ke industri yang sangat glamor, misalnya industri film ya. Kan terkenal itu kan satu paket. Betul. Ya gimana pun ya lo nggak bisa, gue nggak mau nggak mau ketemu banyak orang, tapi kan lo terkenal gitu. Kalau lo nggak bisa, belum mampu menerima kepopuleran, itu kan malah akan menjatuhkan lo sendiri. Betul. Gitu loh. Contohnya aku siapa ya yang akhirnya ini sendiri gitu, jatuh sendiri, mungkin kayak Robin Williams salah satunya. Maksud gue ada ketidakmampuan untuk ngolah apa yang dia punya. Padahal kalau kita lihat dari luar kan, lah lu kan udah dapet semua. Tapi apakah lo mampu? Itu. Nah itu kita yang nggak tahu. Akhirnya dia pergi dengan sengaja gitu kan. Nah si M ini gue yakin dia ada dipaksa sedikit gitu loh, untuk ya karena orang tua ya kan mempong tajir melintir, dia harus kelihatan juga seperti itu. Padahal dia belum kuat. Nyonggo buono le nyonggo kira kuat ya nggak sih? Iya. Dan itu sebenarnya ya, kalau kita kemarin bicara narcissistic parenting ya, mungkin itu salah satu pola yang tidak sengaja tertanam kepada si anak. Katakanlah nih orang tua nih merasa mampu gitu kan, udah nggak usah pikirin lah, aku mampu kok, kamu mau apa tak kasih. Syaratnya cuma satu, nurut. Nah ya kan, nurut apa ya, udah mama bilang nurut, papa bilang nurut, pulang gitu ya, jangan. Kemudian dia dikasih sesuatu yang besar kayak lo bilang tadi, tapi hal-hal ya kayak lo bilang, karena dia memangku sesuatu yang besar dia belum siap. Sebenarnya itu berlaku dari hal-hal kecil yang dia juga belum siap. Iya, kebiasaan mengurusnya hal-hal kecil yang dia tidak bisa. Karena apa? Yang tidak selesai ya, Bo. Tidak selesai. Atau itu tadi, dia dikasih tanggung jawab walaupun kecil, tapi itu bukan atas ininya dia, atas keinginan kesadaran bahwa itu adalah tanggung jawab saya. Tapi karena disuruh orang tua. Karena nurut tadi. Karena harga yang harus dia bayar. Ya udahlah gitu. Karena nurut dikontrol lah oleh orang tua. Kita bicara narcissistic parenting kan gitu ya kemarin.
dikendalikanlah oleh si orang tua ini, dibentuklah image. Lu nggak boleh malu-maluin ya. Kita keluarga berada di mana gitu. berada. Jadi ya udah akhirnya diberilah image yang seolah-olah menunjukkan bahwa iya lu anaknya si bapak ini. Bapak ini, ibu ini bangga. Jelas siapa nggak bangga ya kan. Tapi hello, ini anak diajarin nggak soal tanggung jawab, soal kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah. Nah kalau udah kayak gini nih orang tuanya mungkin antara ya udahlah beres kok, bayar keluar misalnya, atau ya udahlah udah besar biarin aja dia terima resiko. Ada loh nggak yang mungkin. Kalau dilihat dari polanya nggak mungkin ya. Sepertinya nggak mungkin. Nah itu nggak, karena ya jelas orang tua narsistik kan tipenya tidak akan mau kelihatan buruk. Betul. Dan si anak ini juga tidak terlihat buruk menurut orang tuanya. Iya, dia hanya lu membela perempuan, katakanlah dengan alasan itu gitu. Dan ada loh foto yang si M ini terlihat sama sekali tidak menyesal. Nah itu dari raut mukanya, yang dia ya kalau dari evaluasi analisa itu tuh ini loh Bo, jawline-nya itu naik. Betul. Padahal dia udah pakai baju oranye dikelilingi dan apa? Dia pasti denger lah omongan iya jelas. Plus 262 ini kan ya. Masa iya sih nggak ada sedikit pun tersirat menyesal gitu loh. Nggak usah lah merasa bersalah. Betul. Menyesal aja dulu. Ya nggak sih? Betul. Itu tuh nggak ada. Jadi memang sudah terinternalisasi itu. Iya, narsisismenya sudah ada jelas di dia gitu. Dan itu kan dari pola orang tuanya. Kayak kita bilang waktu di podcast sebelumnya, kalau podcast. Oh iya. Berarti kayak kita bilang bahwa tidak selalu berupa kata-kata kan? Iya. Ekspresi wajah, nah jangan-jangan dia hanya membaca ekspresi wajah sombong itu begitu dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Kemudian dia juga terbiasa untuk tidak merasa malu. Gak usah malu, gak boleh malu. Kamu tuh dari keluarga berada di mana gitu. Dari Wakanda. Ini salah satu ciri-ciri apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya kemarin gue nonton itu entitled. Nah, iya. Merasa gimana menjelaskan itu ya? Karena dia merasa keluarga yang tajir melintir, dia merasa ya harus harus mendapat kehormatan itu. Betul. harus diakui oleh orang bahwa itu adalah ininya dia. Padahal pada masyarakat itu kan dia nggak tahu orang nilai nggak cuma dari duit lo doang. Betul. Gitu loh. Dan yang kaya bukan dia doang. Mohon maaf, ya kan? Udah mau ngomong gue lagi nahan nih. Tapi aku selalu sama salah satu artis ya. Aku sebut aja ya Sandra Dewi. Ya suaminya lumayan juga kan. Dia kan nggak pernah tuh mengekspos kalau diwawancara. Kamu uang bulanan berapa. Terus dia bilang liburan kemana, dia nggak pernah ngomong. Udah pulang liburan kalau diwawancara dia baru cerita kemarin, tapi itu pun dengan tidak sengaja lah istilahnya karena ditanya. Terus dia pernah ditanya juga gini, kenapa sih lo nggak mau kayak artis-artis lain nunjukin kehidupannya gini. Dia bilang ya ampun katanya gitu, aku tuh malu tahu katanya gitu. Soalnya aku merasa ada yang lebih kaya dari aku. Tuh, make sense kan? Make sense, iya. Dia sadar dia di mana gitu. Masih ada angkasa di atas awan ini. Betul. Angkasa raya itu malah lebih luas loh daripada lu cuma seiprit gitu. Iya. Jadi kalau ada kesadaran kayak gitu kan dia akan tahu diri. Ya kita bicara tahu diri. Dan ketika dia tahu diri, dia tidak akan membuat diri dia terlalu terlihat wah. Tapi ya cukuplah. Cukuplah lu tahu gue kayak gini gitu. Cukuplah dengan menunjukkan ini. Iya. Gitu. Iya kan biasanya kan cukup itu sebenarnya. Gitu. Tapi lu pernah gak sih ke Madura? Madura ya. Gue pernah ke Madura, cuman kayaknya gue tahu arah ini loh. Mas berjalan. Iya. Tapi nggak ada aura kesombongan karena itu budaya. Apalagi pas kondangan, Bo. Nah, yoi kan semua dibawa tuh satu perangkas. Yoi. Dipakai. Dari sini. Sama Makassar juga ya beberapa ya. Tapi itu kan bentukan budaya dan di situ orang-orang dari situ tidak terganggu karena itu adalah sesuatu yang memang sudah biasa dan memang tujuan bukan untuk pamer. Ya karena gue punya gitu loh.
ya kan? Sementara kalau yang ini, kenapa terus aku bilang pamer ya, itu tadi karena dari perilakunya dia kepada si korban, perilakunya dia ketika dia ditangkap, ya kan? Ya, Cuma orang pamer yang orang-orang di daerah ini yang aku bilang banyak emas dan sebagainya. Apa ya dia jalan kayak gini-gini kan enggak. Terus ngitung-ngitungan emas kan enggak. Pakai aja udah gitu. Sejajarnya pakainya sama, bahkan ada yang lebih banyak gitu. Yang tidak terganggu. Karena attitude itu sebenarnya yang sangat besar ya akan dilihat orang lebih besar daripada apa yang lo punya. Ya sampai lo berbuat kasar, orang nggak akan lihat lagi apa yang lo punya. Lo cuman a good person. Betul, udah mau selesai. kayak apa juga tetap nggak akan mendapatkan tempat di hati banyak orang. Betul. Dan disayangkan sih di usia segitu, kalau aku bilang itu udah bukan usia anak-anak lah ya. Enggak lah, Bo. Eka udah kerja itu. Betul. Berarti kan ada yang salah. Iya, pasti ada yang salah. Dari pola yang dia terima selama ini. Bagaimanapun ya, kita orang tua, anak salah itu yang disalahin kita. Betul. Tapi kalau anak mengharumkan nama keluarga, itu kita mau take kredit itu kayaknya juga malu-malu loh. Iya. Harusnya. Tapi keluarga narsistik kan enggak. Iya. Keluarga narsistik itu kan justru satu paket ya. Lu harus banggain kita nih. Kebanggaan gue adalah kalau lu berhasil. Nah, terus di mana-mana ngember ya kan. Oh, anak gua. Hei, itu anak lu gitu. Bukan lu juga gitu. Tapi ya itu tadi, kalau kita bicara pola asuh narsistik larinya seperti itu, attitude-nya sangat mungkin. Sama salah satu lagi permisif, pola asuh permisif. Iya, yang apa-apa dikasih, dibiarin. Karena mungkin ya itu tadi kali ya, nggak mau mikir ya, Bo. Iya. Nggak mau nggak mau dipikir, nggak mau. Itu kan salah satu bentuk kerjaan orang ibu rumah tangga ya. Iya. Maksudnya kerjaan orang tua gitu loh. Sebenarnya, betul. Untuk mempersulit hidup apa anak. mempersulit hal-hal yang harus dipersulit. Betul. Karena supaya dia mentoknya tuh nggak usah sekeras ini gitu. Ini betul. Kalau mentok-mentok kecil, akhirnya dia berpikir, oh ternyata berbuat sesuatu tuh ada konsekuensinya loh. Akhirnya dia bisa membaca pola bisa memprediksi, akhirnya terbangunlah intelijen itu tadi. Apa intelijen apa sih itu namanya? Pokoknya itulah. Iya, aku juga lupa sih namanya. Ya kalau kita bicara yang pola permisif ini kan memang sebenarnya ya itu tadi, orang tua tuh baik. Punya niat baik, ingin memberi apapun untuk anak. Apa sih yang nggak buat anak gitu kan bahasanya. Tapi itu tadi, ada nggak pesan yang disampaikan dari apa yang lo kasih. Kadang-kadang kita tuh lupa, kita kasih, kita nggak kasih tanggung jawabnya, kita nggak kasih pesan-pesan moral dari apa nih yang gue kasih ke lo. Kita nggak menitipkan sesuatu yang nanti di masa depan itu akan jadi bekalnya dia loh, gitu. Memberi, kemudian si anak tapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan barang yang dibeli. Iya, ternyata anak-anak tuh penuh dengan kebingungan. Sebenarnya kita yang harus meluruskan itu. Nah, pola-pola ini tuh pola-pola yang justru menambah kebingungannya di otak anak. Udahlah, otaknya belum sempurna. Maksudnya neurosistemnya itu belum sempurna, belum bridging-nya ini loh belum dapet. Akhirnya dia bingung ya kan. Sampai kita bilang, ini kamu kayak gue kan jarang ya maksudnya ngasih duit buat jajan. Terus sampai anak gue bilang, aku hari ini kayaknya pengen jajan deh. Oh iya nih uang buat jajan. Jadi mungkin dia udah terpantik ada kebutuhan nih, atau kesenggol kanan kiri gitu loh, teman-teman gue jajan. Jadi biarin aja, maksudnya secara organik tuh dia kayaknya hal kecil ya, Bo, cuman buat gue itu biar dia mengalami sendiri gitu loh. Betul. Sense apanya ya? Ada keinginan tumbuh ke itu loh. Jadi dia beradaptasi dengan sendirinya, tanpa harus kita ojrok gitu. Mentang-mentang misalnya kita punya duit, terus nih kamu 20.000 jajan, nongkrong sama teman-teman. 20.000 ya suruh nongkrong. Sombong banget. Makan nih, apa 20.000 gitu ya. Jadi kan nanti dia kepepet. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, gue ngerti sih perasaannya. Kita kan nggak mau anak kita kelaparan misalnya. Walaupun kita udah kasih bekal, nanti jajan
Kalau gue agak ini memang sih, apa, kadang-kadang kok gue gini. Kok pelit? Bilang aja gitu. Nah, gue bilang sampai anak minta gitu, anak gue minta, aku hari ini minta jajan dong, minta uang, ya udah kasih, biar dia tuh ngerasain dirinya gitu loh. Iya nggak sih? Mungkin si M ini tuh dari dulu dapatnya banyak, selalu banyak, bahkan pada saat tidak dibutuhkan gitu. Jadi dia pun bingung. Betul. Ternyata kok gue ini ya apa namanya, nggak butuh aja, nggak dalam keadaan lapar aja. Gue dapet nih, gue gampang dapet apapun gitu. Dan itu sebenarnya kenapa kalau kita dibilang emak yang pelit, itu ada baiknya ya. Ternyata nah, emak yang galak itu ada baiknya gitu kan. Hanya saja yang haruslah itu tadi pesannya yang jelas. Kemudian tujuannya apa. Jadi sebenarnya itu sebenarnya bisa kok kalau kita mau bukan mengendalikan sih, mengatur, manage ya kan. Iya. Orang tua tuh tugasnya kan memanage. Manager. Manajernya anak itu orang tua kan, segala jadwal kebutuhan kan kita gitu. Karena anak-anak belum, nanti ada masanya dia akan jadi manajer dirinya sendiri. Betul. Tapi harus belajar dulu nih. Betul. Dari emaknya, dari bapaknya, kan gitu. Iya. Semua tuh bisa diatur, tapi bukan kemudian semua diatur orang tua yang ngatur. Itu yang nggak boleh. Kayaknya pola asuh permisif itu pola asuh pemalas deh kok. Karena semua dikasih, jadi malas mikir gitu. Misalnya lo anak umur 20 tahun dikasih Rubicon, walaupun mungkin cuma dikasih pakai ya, dikasih Rubicon. Masa lo nggak terpikir sih, nih anak akan bersikap seperti apa? Anak 20 tahun belum pernah ngerasain kerja, belum pernah ngerasain cari duit, tapi naiknya Rubicon dan disangoni meneh. Aku yakin disangoni. Iya kan? Iya. Lo nggak kebayang ya dia akan bersikap seperti apa. Betul. Gitu loh. Harusnya kan, ya bukan harusnya sih, cuman maksud gue akhirnya kan nggak ideal. Kelihatan sekarang gitu loh bagaimana dia memperlakukan orang lain. Betul. Apapun provokasinya ya. Iya, betul. Ya tuh nanti cabangnya juga banyak sih, kayak lo bilang manajemen emosi dia nggak bisa. Iya karena memang dia nggak diatur, nggak ditempatkan nggak ditempatkan di tempat yang ideal gitu loh. Betul. Anak umur 20 laki, lo harusnya sudah mulai kerja menurut gue. Ya udahlah. Iya kan? Sendiri. Magang kayak apa kayak. Betul. Jadi lo rasain tuh. Jadi lo kalau mau itu tadi membangun empati supaya dia berperilaku ke orang lain tuh begitu baik. Betul. Tapi dia nggak pernah digituin. Kelihatan dari dia dikasih Rubicon tuh loh. Ya, betul. Nggak mungkin. Harusnya kasih Honda Beat. Iya. Atau Supra. Suruh naik angkot lah. Karena kembali lagi kalau kita misal bicara apakah itu terkait dengan benda yang diberi, benda apapun itu sebenarnya bisa menjadi salah satu indikator nih ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita tarik balik ke belakang, ini ada nih masalah yang lebih besar dari sekedar bendanya itu. Iya, benda itu tuh cuman perwujudan dari akar berpikirnya si orang tua, orang tua. Kalau akar berpikir orang tua, janganlah masa dikasih Rubicon anak segitu, enak aja. Ntar dia semena-mena. Atau sebenarnya bukan nggak berpikir begitu mungkin ya. Mungkin orang tua nggak berpikir begitu gitu. Tapi ini kayak yang aku bilang tadi, dari kecil, ya itu tadi kayak lo bilang juga, dikasih apa yang dia mau, bahkan sebelum dia butuh. Betul. Ya kan? Dikasih gitu. Kemudian nih anak nih mau keluar, katakanlah dia bilang, "Mah, aku mau keluar, pinjam mobil ya." Oh ya udah, pakai aja, hati-hati. Pesan orang tuanya kan pasti gitu, karena dia tahu nih anak bukan pertama kali nih naik Rubicon, pasti udah berkali-kali kan. Yang nggak pernah dilakukan mungkin sama orang tuanya, mau kemana, ngapain, sama siapa, lu pergi aja. Mungkin merasa sudah 20 tahun, tapi pola itu kan sebenarnya masih harusnya dilakukan karena dia masih tinggal di rumah itu. Iya, itu tadi. Tidak ada leadership itu, karena di rumah itu gimana pun harus ada satu berkuasa, supaya yang lainnya tuh tertib. Betul. Setidaknya ya adalah yang menanyakan, mengatur, atau membimbing gitu loh, Bo. Jadi misalnya dia bilang pagi, "Mah, aku mau pakai ya mobilnya." Iya, pakai. Siang ditanya, sore ditanyain soalnya. Itu tuh
itu kalau misalnya orang tuanya begitu, Bo, berarti dia ada akar pemikiran, ini jangan sampai anak gua itu dulu kan. Iya. Karena dia nggak ada itu loh, nggak ada kepikiran. Ya karena memang nggak ada kepikiran menurut gua. Muter ya gitu ya. Iya kan? Karena nggak ada kepikiran, karena selama ini anak nih baik, manis, karena nurut sama emaknya. Iya bener. Karena nggak akan aneh-aneh. Indikatornya dia cuma nurut Indikatornya. ya itu tadi, Bo, Di depan orang tua. ya itu tadi dia males tau, Bo, itu judulnya tuh dia males males ngolah. Iya. Soalnya kan kalau kita membimbing itu kan ngolah, Bo. Iya. Emang sih kita kayaknya ngebiarin gitu, cuman kan tanpa dia sadar kan kita kan diolah nih informasi yang datang masuk ke kita. Dia cerita gini gini. Nah, nih anak kok misalnya cengeng ya, atau nih anak kok kasar ya sama temennya. Nanti kan baru kita masuk kok gitu. Ya karena nggak pernah. Itu dia. Komunikasi yakin. mungkin, interaksi. Ya interaksi cuma sekedar ya, lu pakai deh. Ya, atau jajan ini, aku lihat fotonya jajan di mana? Jajannya tuh jajan LV, jajannya. Dan misalnya pun katakanlah after kejadiannya, kalau orang tuanya peka, ini anak pulang jam berapa, kondisinya gimana, lihat nggak? Ya kan? Kan anak kalau udah melakukan kesalahan tuh pasti ada kakak kikuknya. Ya kan? Kan rumahnya gede. Ya walaupun rumahnya gede, emang kakak pernah ketemu apa? Enggak, dia masuk kamar langsung mandi nggak kelihatan. Ya, iya sih. Nggak, tapi pasti ada. Kalau kita punya bonding bagus sama anak, kita tahu loh. Nah, itu mungkin. Darah jauh aja anak kita, nih kenapa ya nih bocah? Kan gitu kan? Berarti itu dulu itu yang belum bondingnya yang pengolahannya. Bondingnya tidak diolah sesuai dengan secure attachment, malah justru ya nih anak bener-bener berlindung di balik orang tuanya, merasa orang tuanya mampu bisa menjaga dia, semua masalah beres. Dengan bodoh deh anak orang mati, gue paling keluar penjara, gue bisa dapat kerja, atau enggak gue ngapain dimodalin. Pikirnya udah seperti itu, sudah ada yang maha melindungi. Susah sih ngomong tentang orang narsistik ya, Boy ya. Banget. Soalnya buat dia tuh nggak ada yang, buat dia nggak pernah salah, nggak pernah terlihat jelek. Betul. Jadi kita juga mau, mending kita lari kali, Bu ya. Nggak usah berhadapan. Tergila juga kita. Makanya. Dan ini tadi yang harus kita mungkin perlu jadi catatan juga ya. Ya akhirnya kan yang terbawa orang tuanya nih. Karena orang tuanya kebetulan kan pegawai negara sipil. Pegawai negara sipil. A-nya tuh apa sih? Kan ASN. Iya. A-nya tuh apa sih? Kok gue lupa ya? Ya ASN gitu lah ya. Nah maksudku ketika nih perilaku si anak orang tuanya yang dapat masalah gitu ya, ganjaran gitu. Ya sebenarnya orang tuanya juga Mbok ya mikir Anda itu hanya ASN, Anda tuh pelayan rakyat loh. Enggak, Bo. Enggak kepikiran. Iya kan? Makanya aku suka dengan petinggi-petinggi sekarang yang benar-benar memperhatikan eselon bawahnya gitu ya. Ya berperilakulah sesuai dengan gaji lu. Lu tuh digaji rakyat gitu loh. Tapi ini mungkin juga akhirnya gue ngeliatnya ini mungkin juga cara-cara Tuhan ya untuk menegur, menguak. Akhirnya kan kalau tanpa ada meme kayak tanpa A, yang lain nggak akan kelihatan. Yang lain tak akan terkuak gitu. Betul. Memang God harus works, ada tumbalnya lah. God works in mysterious way. Gitu. Ya memang itu tadi, dan akhirnya sekarang kan kalau kita lihat para pejabat negara kemudian tersandung banyak kasus gitu, kita kok jadi prihatin gitu loh. Banyak contohnya Instagramnya hilang foto-fotonya. Contoh buat generasi kita nih loh, kok kayak gini ya kan, itu kan harus jadi warning. Makanya akhirnya kan banyak anak-anak yang nggak mau jadi ASN karena dia bilang duitnya dikit, kerjaan banyak, beban moral. Tapi akhirnya kalau yang pinter bilangnya kan apa? Ya di situ kan lahan basah, di situ tempat kamu bisa ekstra, kerjaan nggak seberapa, paling kertas doang. Harus masuk ke dalam sistem dulu. Itu. Nah ini mental juga loh, mental yang harus diubah. Dari apa ya? Kalau kita bicara mental ya dari pola asuh orang tuanya. Nah berarti tugas kita sebagai mama nih ternyata sangatlah berat ya, Bu. Sangatlah berat. Kalau kita membangun sebuah bangsa. Yoi,
seperti kita bicara di Hari Ibu kan. Nah, Ibu gitu. Pertiwi loh, ibu yang membangun sebuah negara, Sebuah bangsa. bangsa. Jadi itu Karena dari keluarga-keluarga, unit-unit keluarga kecil inilah lahir orang-orang dengan, tapi banyak sebenarnya orang-orang yang terlahir baik dan ingin memberikan kebaikan. Misalnya melalui menjadi ASN gitu ya. Tapi ternyata ASN-nya sudah terstruktur, masif dan koruptif. Jadinya dia masuk ke sistem lah, dianya yang berubah. Saking lingkungannya lebih gede daripada dia. Makanya banyak anak muda nggak mau karena mereka tahu sistem di dalam ini masih bobrok. Iya. Untuk yang sadar. Tapi masalahnya kan ASN itu kan kadang-kadang menyemplungkan orang-orang yang memang butuh. Dia udah bisa ini nih, rekrut. Iya kan, begitu dia, aduh susah cari kerjaan, jadi ASN ini kayaknya enak dengan segala tunjangan dan sebagainya. Mentalnya tuh kan jadi sama kan, mental disediakan. Atau dia tahu nih orang-orang yang bisa disetir. Itu. Iya. Nah kembali lagi, sebenarnya mau pekerjaannya apapun, kalau mental orangnya ini kuat, dia tahu bahwa dia adalah manusia yang bertanggung jawab, kan gitu kan? Atau dia tahu dia bukan siapa-siapa dan hanya manusia biasa. Iya, dia pelayan rakyat loh. Iya. Lu mau jadi apapun pelayan sebenarnya. Berarti tidak ada kerendahan hati sedikit pun ya, Bo ya? Itu di pelaku ini. Kalau tidak, kita lihat sama sekali tidak ada kerendahan hati bahwa dia menganggap dirinya tuh aku ki sopo sih, itu kan nggak ada sama sekali. Makanya dengan polisi pun, kalau kita bicara prestis polisi yang sekarang sedang anjlok dan lagi naik lagi gitu kan, dia nggak ada takutnya kan, karena dia tahu sistem ini bisa dibeli. Dan takutnya kan itu juga. Jadi rakyat tuh menyorot tuh udah dari berbagai sisi nih sekarang, ya kan? Dan anak-anak muda sekarang juga akhirnya ya habislah dia intinya oleh netizen muda yang lebih kritis, yang enggak pro dengan kekayaan tapi pro dengan apa istilahnya, kemandirian, kemanfaatan. Sekarang anak muda kan gitu. Itu ya anak muda sekarang. Ya karena gitu. akhirnya cara-cara itu membuat negara kita tambah bobrok. Akhirnya ya mungkin begitulah kita hidup berevolusi ya, Bo. Cara-cara ini, cara-cara itu, pengulangan ini, pengulangan itu, nyatanya ya benar-benar. Oh, ini kalau diterusin bisa sampai 2024 apa ini gitu kan. Tapi intinya ya kalau kita melihat kasus tadi, kasus si M itu, ya mungkin kita orang tua yang harus banyak introspeksi ya kan. Harus. Soalnya bagaimanapun anak salah, kita merasa salah. Harusnya, karena anak itu kita yang bentuk loh. Betul. Apalagi di usia 20 itu bentukannya udah jadi sebenarnya. Udah paten ya, Bu. Hampir paten. Gitu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk mengajarkan empati. Itu pentingnya sih. Coba melakukan apapun ya kan. Bentuk-bentuk konkret empati. Lu nanya gue. Oh ya, mungkin pertanyaan, apakah bentuk-bentuk konkret empati? Ya, misalnya itu tadi, melihat orang dalam kesusahan, kita nggak harus, kita jangan langsung bersyukur loh. Syukur deh gue nggak ngalamin. Alhamdulillah. Itu nggak empati. Tapi kalau kita berempati, orang kesusahan, kita akan punya rasa, aduh, gimana ya caranya aku bisa bantu orang ini supaya nggak susah. Atau kayak misalnya teman kita datang nangis-nangis gitu kan, lu ngapain nangis gitu doang, cengeng banget sih lo gitu. Itu nggak empati. Dari hal sederhana gitu lah ya. Atau mungkin kalau misalnya anak-anak kita yang SD atau yang baru beranjak SMP, pra remaja gitu ya, mungkin biarkan aja mereka mengalami sedih, kecewa. Iya. Misalnya dia minta apa nggak kita turutin, biar aja dia merasakan emosinya gitu. Betul. Supaya nanti ketika dia udah ngerasain, dia ketika itu misalnya terjadi sama orang lain atau sama ibunya, dia oh iya emang rasa itu tuh nggak enak. Iya. Memang rasa itu nggak enak dan aku memang nggak mau. Jadi berusaha dia untuk paying forwardnya itu ngemong gitu, ngomong perasaan orang. Betul sih. Makanya belajar empati itu harus dari usia dini. Caranya adalah dengan mengenalkan berbagai emosi. Mengenalkan emosi yaitu tadi, kalau bicara anak kecil pengen sesuatu, egonya nggak harus kita penuhi. Iya betul. Ditunda dulu. Biar aja nangis. Misal kalau dia ekspresinya nangis ya. Atau dia kesel, atau dia lagi malu, jangan dibilang jangan malu. Itu adalah bentuk emosi loh. Oke.
ini hubungannya dengan toxic positivity ya. Yang paling penting adalah kita memvalidasi emosi anak. Betul. Ketika dia, iya benar tadi, ketika malu, kecewa, marah, sedih, senang, kita bilang, oh kamu kita merasa, kita iyain emosinya. Oh my god, gitu. dari sekecil itu dari ya, sekecil Bo. itu dan makin besar ya itu tadi kayak lo bilang, perlakuannya bukan lagi biar dia ngerasa terserah, enggak, tapi makin pesannya makin kuat. Kalau kamu sedih, apa yang kamu lakukan? Kamu ngerasa sedih nih, gimana nih supaya kamu tidak berkepanjangan sedihnya? Itu kan cara dia coping. Jadi ketika dia ketemu temennya sedih, bukannya lu gitu aja nangis, bukan, tapi kamu kenapa, butuh apa? Dia juga dia juga akan memberikan kata-kata yang sama. Apa kalau lu sedih, ya udah nggak apa-apa sedih, tapi mungkin jangan kelamaan. Yuk ngapain yuk biar seneng lagi. Iya. Dan itulah bagusnya kenapa kemudian anak-anak tuh perlu gaul. Nah, ya. Gitu. Jangan gaul sama lingkungan yang dia yang dikontrol orang tuanya. Betul. Biarlah dia keluar. Gitu. Misalnya mendapatkan bulian-bulian kecil ya, Bu. Iya. Itu biarin aja menurut gue juga. Asalkan dia komunikasi nih, pulang ngobrol. Asal dia membangun coping itu tadi. Betul. Sense of copingnya. Ya. Dan ketika misalnya pun dia datang kepada kita dengan kondisi menangis, ya kita juga harus respon dengan tepat gitu ya. Kalau orang tua narsistik itu kan nggak mau lihat anaknya sedih. Iya. Yang dilawan orang yang bikin anaknya sedih. Yoi. Itu dia, Bo. Bukan anaknya yang salah. Bukan anak orang malah. Bukan anaknya dikuatin, dia telepon emaknya. Ngapain anak gue? Nah, kejadian ini aku rasa pasti sama endingnya. Pasti orang tua telepon orang tua, bukan orang tua akhirnya ke anak, enggak. Atau kalau misalnya dia bisa dilihat anaknya bisa diajak ngobrol atau kita tahu kekuatan copingnya seberapa, mungkin malah kita biarin anaknya menyelesaikan. Iya, harusnya. Udah usia segitu harusnya bisa dong. Tapi kan ya itu karena tidak terlatih sejak dini. Betul. Dia tidak mampu dan tidak tahu, kayak lo bilang kebimbingannya udah terlalu banyak. Terlalu jeru. Akhirnya dia nggak ada pilihan lain. Udahlah, nanti juga selesai. Betul. Aduh, jangan kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak nanya gitu. mudah-mudahan orang tua di luar sana tambah sadar bahwa sebenarnya hal yang terkecil memvalidasi kita mengakui emosi anak pada saat itu tuh sangat penting. Betul. Penting banget. Soalnya supaya dia terbangun empati. Akhirnya melakukan sesuatu pun mikir kayak lo bilang tadi, ada pola. Ada konsekuensi nih. Iya. Diajarilah bertanggung jawab. Dengan hal sekecil apapun yang dia punya tuh tanggung jawab. Katakanlah kita kasih dia sebuah mainan. Merawat mainan itu tanggung jawab loh. Betul. Jangan sampai dikasih Rubicon enggak. Betul. Iya benar. Pokoknya dikasih mobil-mobilan, bilang aja kalau sudah main letakkan di sini. Betul. Nah, kalau dia belum letakkan, dibilang lagi letakkan sini, letakkan sini. Supaya dia tuh terus bangun. Ya betul. Sesimpel itu. Makanya golden years itu 0 sampai 6. Karena disitulah, benar nggak sih 0 sampai 6? Betul kan? 5 sih, tapi nggak apa-apa. Buat gue nggak apa-apa katanya. 1 tahun. Pokoknya di rentang itu tuh makanya dibilang golden years itu adalah ketika mereka banyak-banyak nyerapnya. Abis itu kalian dibantah. Percaya sama gue. Ya udahlah, ini udah 40 menit. Ya ampun, mudah-mudahan pelajaran buat semua bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share pada teman-teman supaya nonton. Bagus loh konten kita tuh sebenarnya. Jangan muji dulu. Nanti sombong. Nggak boleh. Ya udah. Pokoknya ditunggu komennya ya guys. Iya, dadah, sampai ketemu lagi.